Ketemu kembali dalam acara Kripshare. Kali ini Kripshare akan membahas tentang kematian Musso, tokoh PKI yang terkenal berpengaruh itu. Setelah pasukan TNI berhasil merebut kota Madiun dari tangan penguasaan pasukan Front Nasional atau dalam kurung PKI, para pemimpin dan pentolan pecar-kacir ke segala arah. Tahun itu adalah tahun 1948. Madiun diserang oleh pasukan TNI. Setelah diproklamirkannya pemerintahan Front Nasional yang disokong Partai Komunis Indonesia PKI oleh pemerintah Indonesia di bawah Perdana Menteri Muhammad Hatta, proklamasi pemerintahan Front Nasional itu dianggap sebagai pemberontakan. Maka Hatta pun bertindak keras. Pasukan dikirim untuk menumpas pemberontakan di Madiun. Madiun pun jatuh. Para pentolan Front Nasional menyelamatkan diri. Salah satunya adalah Musso, tokoh PKI yang baru pulang dari Moskow, Uni Soviet. Karena kejaran tentara yang masif, Musso terpisah dari pasukan induk Front Nasional. Ia kabur sendirian sampai kemudian pada 31 Oktober 1948 saat sedang berjalan kaki di desa Balong, Musso dihentikan oleh dua orang keamanan desa yang curiga dengan penampilannya. Suhoki dalam bukunya dengan judul Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, cetakan kedua tahun 2005, sedikit merekam kisah pelarian Musso. Menurut Suhoki, dua petugas keamanan desa itu curiga karena penampilan Musso yang bersih. Musso pun dihentikan untuk dimintai surat-surat. Ketika petugas keamanan desa sedang memeriksa buntelan yang dibawa Musso, Musso melawan. Ia merampas buntelan sarungnya dan menembak si pemeriksa. Setelah merampas sebuah sepeda, setelah itu Musso kembali merampas sebuah dokar yang sedang berjalan. Para petugas keamanan desa pun langsung mengejar dan memberitahu warga desa untuk ikut mengejar. Pasukan TNI pun dihubungi. Tak lama ada mobil yang melintas. Musso langsung memberhentikannya dan sontak menodong yang ada di dalam mobil. Karena kaget, para penumpang dalam mobil yang ternyata adalah anggota pasukan Batalion Sunandar berloncatan keluar. Mereka tak siap, langsung ditodong Musso. Sialnya, mobil yang dirampas tak bisa dihidupkan. Musso pun dikepung para tentara. Para tentara yang tadi dalam mobil meminta Musso untuk menyerah, tapi Musso malah menantang. "Engkau tahu siapa saya?" kata Musso. "Engkau baru kemarin jadi prajurit dan berani meminta supaya saya menyerah pada engkau. Lebih baik mati daripada menyerah, walaupun bagaimana saya tetap merah putih," kata Musso. Pengepungnya tidak berniat untuk menembak mati Musso. Mereka ingin menangkap hidup-hidup Musso. Karena mobil tak bisa hidup, Musso yang masih menenteng pistol kabur ke arah desa. Para tentara membuntutinya. Tak lama pasukan TNI yang dipimpin Kapten Sumadi datang ikut mengejar Musso. Musso tetap tak mau menyerah. Ia bahkan masuk ke sebuah rumah. Setelah itu sembunyi di sebuah kamar mandi. Oleh tentara pengejarnya, Musso diminta untuk menyerah. Tapi karena tak juga ada tanda-tanda gembong PKI itu mau menyerah, tentara pengejar jengkel. Para tentara pun memberondong kamar mandi. Setelah tembakan reda, Musso didapati telah tewas bersimbah darah. Selanjutnya, pasukan Kapten Sumadi membawa mayat Musso ke Ponorogo. Di sana, mayat Musso sempat dipertontonkan untuk kemudian dibakar. Lalu, apa yang terjadi dengan tubuh Musso? Karena sampai detik ini kita tak pernah mengetahui kabarnya, inilah yang sebenarnya terjadi. Saat para tentara menggotong tubuh Musso, tangga yang digunakan untuk menggotongnya mendadak patah. Akhirnya tubuh Musso yang masih bernyawa pun diseret saja dari tempat tersebut ke alun-alun Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan karung goni. Di alun-alun, Musso yang ternyata sudah tewas, jenazahnya difoto sebagai bukti kalau jenazah tersebut benar-benar adalah Musso.
Jenazah tersebut dipertontonkan kepada orang banyak yang berkumpul di situ. Apakah setelah itu jenazahnya dimakamkan? Tidak. Setelah itu jenazah Musa tidak dikuburkan, tetapi langsung dibakar di alun-alun tersebut. Abu jenazahnya ditinggalkan dan dibiarkan berserakan begitu saja di alun-alun. Mengapa tentara tidak memakamkan jenazah Musa? Ternyata tentara mempunyai pertimbangan kebijakan khusus, yaitu demi alasan keamanan. Apabila jenazah Musa dimakamkan dan lokasi makamnya diketahui, maka bisa jadi simbol untuk dipuja-puja pendukungnya kelak. Jenazah Musa harus dibakar karena pada saat itu diyakini banyak pembom dan anggota-anggota serta simpatisan PKI yang masih hidup punya ilmu kanuragan atau ilmu kebal, dan salah satu cara untuk memusnahkan mereka adalah dengan cara dibakar.